Salah satu pondasi utama ternak ayam kampung itu adalah kandang, teman-teman. Jika kandangnya nyaman untuk ayam, maka otomatis pertumbuhan ayam juga lebih maksimal. Kita akan mereview contoh kandang yang menurut kami ini sangat bagus, bisa memaksimalkan pertumbuhan dari ayam-ayam kita. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya ternak ayam kampung. Materi kita pada video kali ini cukup menarik teman-teman, karena kita akan mereview kandang pembesaran. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang masih bingung mencari model kandang, bingung pengen bikin kandang itu yang seperti apa, maka ada baiknya teman-teman terus ikuti video ini sampai habis, karena kita akan tunjukkan contoh desain kandang yang menurut kami itu sangat bagus teman-teman. Kandang pembesaran yang bisa memaksimalkan dari pertumbuhan anak-anak ayam kita. Kandang ini cukup ideal. Sebelum kita lanjut, boleh ditekan dulu tombol subrek-nya, kemudian like video ini, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Salah satu desain kandang yang perlu kita perhatikan adalah cara penanganan bau kotoran ayam, bau amoniak. Nah, menurut kami kandang ini cukup bagus teman-teman. Kenapa? Karena dengan kandang seperti ini kita bisa menghilangkan bau dari kotoran ayam. Salah satu cara untuk mengatasi bau kotoran ayam itu kan pertama kita harus rutin membersihkannya setiap hari. Tetapi kan masalahnya tidak semua orang itu bisa membersihkan kandang setiap hari. Kadang untuk memberikan pakan saja itu harus menyempatkan waktu, apalagi harus membersihkan kandang setiap hari, itu kan kesulitan. Makanya kita membuat desain kandang yang bisa dipadukan dengan budidaya maggot BSF. Jadi bagian atas itu kita buat kandang ayam, kemudian bagian bawahnya itu kita buat biopon, supaya ketika ayam itu buang kotoran, maka kotoran itu jatuh langsung diurai oleh maggot, dimakan oleh maggot. Kandang ini dibuat tidak terlalu tinggi teman-teman. Kalau kita ukur pakai jengkal tangan itu hanya 1,5 jengkal. Mungkin kurang lebih ya 30-40 cm saja. Kurang lebih 40 cm lah. Kenapa kok ini dibuat kandang ini tidak tinggi? Nanti kita akan jelaskan. Untuk lubang tempat pakan kita buat 2 jari, karena ini untuk ayam pembesaran, ayam yang masih kecil. Nanti kalau ayam itu sudah semakin besar, maka kita harus buatkan kandang lagi, kita pindahkan ke yang lubang pakannya lebih besar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat yang lebih besar, kurang lebih ya 3 jari. Karena kalau dari awal kita buat besar, nanti ayamnya bisa nerobos keluar. Jadi pertama kita buat yang lubang kecil, kemudian kita siapkan juga kandang yang lubangnya agak besar. Pintu buka tutupnya ada di bagian atas teman-teman, jadi kita mudah untuk mengontrolnya. Ketika kita mau mengambil ayam, memasukkan ayam, itu tinggal lewat sini saja. Ini ayamnya masih kosong, kita coba ya, kita tes. Ini ada ayam 2 ekor, nggak apa-apa ya, buat praktek saja. Coba kita ambil dari sini. Ini ayam apa ini? Ada yang tahu ini ayam apa? Silahkan tulis di kolom komentar kalau tahu. Oke, kita masukkan ya. Cuma 2 ekor. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti ayam itu akan makan itu lewat lubang ini. Nah, kepalanya masuk keluar seperti ini. Supaya apa? Supaya pakan itu tidak kita taruh di dalam kandang, tapi kita taruh di luar. Tujuannya agar pakan ini aman, tidak tercampur dengan kotoran ayam. Dulu kami membuat ukuran tinggi kandang itu berdasarkan tempat air minum ini teman-teman. Coba langsung kita masukkan ya. Wah, nggak muat teman-teman. Kameramennya nggak ada. Kita perlebar dulu tempatnya ya. Wah, apa nih tutupnya ini kita perlebar. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, jadi dulu itu kami membuat tinggi kandang berdasarkan tempat minum ini. Yang penting air minum ini bisa masuk ke kandang, maka sudah beres. Kandangnya tidak perlu tinggi. Yang penting ini sudah bisa masuk. Nanti tujuannya apa? Supaya ayam itu tidak lompat-lompat teman-teman. Karena kalau ayam terlalu banyak lompat-lompat, itu kan mereka terlalu banyak membakar energi, membakar kalori. Akhirnya mereka sulit gemuk.
Pembuatan atap kandangnya pendek ini selain tujuannya agar ayam itu tidak banyak lompat, tujuan yang kedua adalah supaya kandang ini lebih hangat, teman-teman. Ketika DOC yang kita masukkan ke sini itu masih kecil, masih membutuhkan lampu penghangat, karena atapnya ini pendek, otomatis ketika kita letakkan di situ lampu, lampunya kan dekat dengan ayam, otomatis akan lebih hangat. Dan karena sempit ya, tempatnya lebih sempit, otomatis kan lebih hangat. Berbeda kalau atapnya dibuat lebih tinggi, itu nanti kita akan untuk menghangatkan kandang itu membutuhkan lampu dengan watt yang lebih ekstra, atau jumlah lampunya harus diperbanyak. Kemudian dari segi bahan baku untuk pembuatan kandang, kalau kita buat pendek sesuai yang dibutuhkan saja, otomatis kan bambu yang kita butuhkan juga lebih pendek, kayunya juga lebih pendek, pakunya dan sebagainya itu kita bisa lebih efisien. Kandang ini ukurannya 1 kali 1 meter, teman-teman. Jadi kalau nanti kita isi ayam, misalkan ayam pembesaran, kita beli satu box itu isi 100, itu sudah pas. Jadi kandang 1 kali 1 meter bisa kita isi 100 anak ayam. Tapi ingat, itu anak ayam yang baru menetas. Nanti kalau setelah umur 2 minggu, biasanya 2 minggu atau kadang 10 hari itu sudah padat, teman-teman. Itu harus kita pecah. Kita pecah menjadi 2. Kita bagi 2 menjadi 50-50. Nanti setelah usia 1 bulan kita pecah lagi. Kita pecah menjadi 25-25. Setelah ayam 1,5 bulan, maka kita isi cukup satu kandang ukuran 1 kali 1 meter, itu paling hanya menampung, kalau mau longgar ya diisi 10 saja. Maksimal diisi 15 lah. Tapi kalau saran kami sih, kalau bisa ya diisi 10, itu sudah menurut kami cukup ideal, teman-teman. Kandang 1 kali 1 meter itu diisi 10 sampai usia 2 bulan atau sampai panen, itu sudah menurut kami cukup bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya, setelah ayam itu cukup besar, bisa dipindah ke kandang umbaran, di kandang tanah seperti ini. Supaya ayam itu juga mereka lebih leluasa dari segi oksigennya, sirkulasi udaranya. Karena ayam semakin besar kan kandang semakin padat, mereka butuh oksigen semakin banyak, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ukuran ketinggian kaki kandang. Nah, ketinggian kaki kandang ini silahkan teman-teman, semakin tinggi sebenarnya semakin bagus. Tapi ini kita buat tingginya ini kaki kandang 50 cm. 50 cm, tapi ini kan masih ketambahan tinggi dari bioponnya ya. Jadi kalau kita total mulai dari atas sampai bawah mentok itu ya, sampai tanahnya yang tempat biopon itu 75 cm, teman-teman. Kemudian bagian sini nih teman-teman, perhatikan untuk lebar kandang dan lebar kaki kandang ini kita beri lebihkan supaya kotoran ayam itu tidak nyiprat ke samping, teman-teman. Jadi biar benar-benar kotoran ayam itu jatuh ke bawah kandang. Misalkan lebar kandangnya itu 1 meter, maka lebar kaki kandangnya itu kita buat 1 meter lebih, teman-teman. Ini ada kelebihannya. Kita lebihkan 20 cm kalau bisa, supaya kotoran ayam benar-benar jatuh ke bawah. Karena kalau kita buat ngepres antara kaki kandang dan kandangnya itu kita buat lurus-lurus saja, nanti pasti kotoran itu ada yang nyiprat. Baik teman-teman, kami rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga model kandang seperti ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Kalau mau ditiru boleh, nggak ditiru juga boleh. Karena setiap peternak kan pasti punya kandang idealnya versi mereka, versi masing-masing peternak. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, salam sukses untuk kita semua.